Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tim Expos dimanapun Anda berada. Dengan saya Bagus, Eco, Ahmad. Ya, jadi kita bertiga rencananya mau mengekspos rumah kayu Pak Iqbal. Nah, di mana Bang? Pondok Ranggon, Bekasi. Nah, Pondok Ranggon Bekasi. Nah, nanti di Pondok Ranggon Bekasi kita akan jumpa langsung ya dengan Pak Iqbal. Insya Allah kalau nggak ada halangan. Pak Iqbal itu siapa Bang? Seorang dosen di multimedia. Nah, ini bocorannya nih. Pak Iqbal itu adalah seorang dosen di multimedia. Makanya jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan jumpa lagi nanti di rumah Pak Iqbal. Halo sahabat tim Expos, saat ini alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman Bapak Iqbal. Nah, halo Pak Iqbal, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah selalu baik ya Pak ya? Ya, baik. Meskipun kondisi lagi pandemi, tapi tetap sehat terus ya Pak? Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga teman-teman, rekan-rekan juga sehat semuanya. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Mohon maaf loh Pak, ini sebelumnya kita mengganggu waktunya Ya. Bapak ya kan. Pak ngomong-ngomong, ini kan kita dapat informasi nih dari rekan-rekan bahwa Pak Iqbal lagi bangun ya Pak ya, bangun Ya. rumah Hmm. adat ya, rumah kayu tapi berbentuk adat ya Pak ya. Ya, Nah, alhamdulillah. itu motivasinya apa ya Pak kira-kira? Kenapa kok memilih gitu kan rumah kayu adat itu? Ya, kalau saya bangun rumah yang agak besar, terutama budgetnya agak besar juga, jadi saya tidak mampu juga. Akhirnya selain lahan, saya juga harus punya budget mendirikan rumah gitu. Jadi harus dua-duanya itu harus ada gitu ya. Dananya harus ada gitu. Iya, iya, iya. Dengan budget yang kecil, kemudian saya harus mempunyai lahan dan rumah gitu. Akhirnya small house, saya pilihnya itu small house saja, tiny house ya. Tapi Terus- kenapa rumah adat itu Pak? Ya, akhirnya saya browsing-browsing, kalau rumah kecil itu rumah apa ya kira-kira. Akhirnya yang dapat itu setelah saya browsing rumah lumbung. Oh gitu. Rumah lumbung itu rumah yang untuk penyimpanan padi saja gitu. Jadi dia lebih kecil dari rumah utamanya. Oh gitu. Akhirnya rumah lumbung yang biasa dikenal adalah rumah lumbung Lombok gitu. Oh gitu. Tapi ada sejarahnya Pak, kenapa memilih rumah Lombok? Apa memang Bapak tadinya dari Lombok atau? Kalau sejarahnya saya nggak tahu ya, rumah lumbungnya kan tiap daerah berbeda. Betawi juga berbeda rumah lumbungnya, ya ini kayaknya yang manis bentuknya itu rumah lumbung Lombok gitu. Oh, gitu. Dan yang banyak diminati adalah rumah lumbung Lombok. Gitu. Akhirnya saya ikut-ikutan sebetulnya. Oh jadi karena ikut-ikutan tadi. ya, Pak, ya? Ikut-ikutan, saya suka ikut-ikutan gitu. Tapi ini juga keputusan yang penting buat saya sama keluarga, terutama istri gitu loh. Oh ini berarti ada campur tangan istri juga untuk memilih. Oh iya, sangat mempengaruhi karena ini kan yang menempati istri ya, istri dan anak-anaknya. Kalau kita kan keluar rumah terus ya, Iya iya iya. kita bekerja meninggalkan rumah, tapi kalau istri itu di rumah gitu. Jadi pilihan ini, rumah ini adalah istri yang paling dominan. Berarti kalau dihitung-hitung budgeting itu sebenarnya lebih murah juga Pak ya bikin rumah kayu kayak gini ya daripada yang lain. Nah, ya? ini ada anggapan bahwa rumah kayu itu lebih mahal Iya, karena betul. tampaknya kan lebih mewah. Iya iya iya. Mewah karena orang tidak memilih kayu ini, jadi eksklusif gitu. Ah, betul. Semakin sedikit yang membangun rumah kayu berarti semakin eksklusif, ya nggak? Iya iya iya. Nah ini di antara kampung ini yang ada paling ya cuma satu rumah saya Di gitu. Pondok Ranggon ini. Ya saya nggak tahu, tapi tahu di kawasan ini rumah kayu cuma ada ini aja. Pas. Saya bukan membuat pembedaan, tapi
karena tadi budget yang terjangkau, ini paket hemat. Ya, itu kan padahal kalau rumah kayu adat itu kan selain dia bersejarah, ya kan memiliki nilai budaya yang cukup tinggi, Pak, ya kan? Nah, kalau masalah itu kan memang saya peduli juga. Maksudnya gini, karena makin lama makin modern, akhirnya rumah kayu itu ditinggalkan orang gitu loh. Si anak tidak mau memelihara lagi. Misalnya bapaknya atau neneknya meninggalkan warisan rumah gitu. Tapi karena perawatannya sulit, terus kemudian rumah panggung, takut anaknya tergelincir atau terguling dari atas, akhirnya ditinggalkan rumah panggung itu. Oh, gitu. Ya, mungkin karena ini anak saya udah gede-gede, jadi saya memberanikan diri memilih rumah panggung, jadi nggak mungkin terguling atau tergelincir kecuali ngantuk ya, Iya. atau ngelindur gitu waktu malam hari gitu, bisa tergelincir gitu ya. Jadi itu kalau masalah budaya, kultur, saya dari Aceh, kemudian istri saya dari Bandung, yang ngerjakan orang Palembang. Oh, dari Palembang. Sedangkan rumah yang dibangun itu Lombok, rumah Lombok. Jadi ini sebetulnya percampuran beberapa daerah gitu. Oh, iya. Nusantara jadinya. Gitu. Jadi nggak masalah gitu. Orang Aceh, Bandung, Palembang membangun rumah Lombok, gaya Lombok. Betul. Nggak jadi masalah. Ya. Kalau ngomong-ngomong rumah kayu ini sudah berapa hari Pak dikerjakan, Pak, bikin rumah kayu kayak gini, Pak? Rumah kayu ini dikerjakan sebulan ya. Jadi inden saya ngasih 50%, kemudian dibelanjakan kayu-kayu dari Sumatera, Palembang. Dan kayu-kayu ini adanya cuma di Palembang seperti kayu puspa gitu ya. Oh, gitu. Dia lebih kuat dan sering digunakan untuk rumah panggung memang. Karena dia awet. Ya. Kalau kena tanah dia agak kurang bagus, tapi karena ini untuk panggung jadi menggunakan kayu itu. Ya, sebetulnya ada kayu-kayu lain yang lebih bagus juga kualitasnya seperti jati atau rim besi gitu ya. Tapi ini menggunakan kayu yang ada di klausul bahan itu. Gitu. Jadi saya nggak bisa meminta customize bahannya harus gini ya, itu mempengaruhi dana juga. Saya nggak siap juga gitu kalau dananya berbeda gitu. Berarti kalau ini kayu yang dipakai kayu puspa tadi, Pak? Kayu puspa tapi campuran ini ada meranti merah juga, terus ada limber seri ya. Limber seri itu dari Padang itu yang ininya, yang plafonnya itu. Ya, jadi Nusantara lah, ada Padangnya juga tuh di situ rumah. Iya. Gabungan ya, Pak, ya? Ya, dibangunnya di Bekasi, Jakarta gitu kan. Di Bekasi. Iya, Nusantara. Ini anak, Pak? Iya. Oh, iya. Bang, duduk situ, Bang. Minta tolong didampingin ayah gitu. Di situ. Halo, Mas. Iya. Ya. Jadi dilanjut. Iya. Iya. Iya, di situ dulu Bang, liatin. Ya. Oke, lanjut. Iya, oke, kita lanjut lagi. Jadi bahannya itu dari ada beberapa bahan ya. Mungkin ada 5 bahan kayu yang nempel di rumah itu. Terus gentengnya itu, Pak, itu kayaknya bukan genteng asli ya, Pak, ya? Bukan, saya juga ini karena di situ di perjanjiannya itu semua gitu. Jadi saya nggak merubah gitu, supaya tidak merubah budget juga. Saya kurang siap juga kalau masalah budget itu. Kalau segitu ya segitu aja. Tapi jadi harga paket lah. Harga paket ya, Pak, ya. Tapi luar biasa sih, Pak, sebenarnya. Tapi dulu mungkin Bapak punya kisah, Pak, ya kan? Punya kisah yang sangat inspirasi, ya kan? Inspiratif untuk teman-teman, ya kan? Sehingga Bapak juga dulu kan dari Aceh kan, Pak, ya? Iya. Bapak dari Aceh, ya kan? Terus kemudian ke Jakarta, terus bisa punya
tempat tinggal di Jakarta luar biasa, bisa bangun rumah gitu kan. Nah itu mungkin ada pesan mungkin Pak ya kan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat tim Expose supaya termotivasi juga ya kan dengan Bapak. Mungkin ada kisah apa Pak? Saya nggak melihat kondisi dulu waktu di Aceh karena saya cuman dilahirkan di sana, orang tua saya juga Aceh, ya kedua orang tua, kemudian merantau di Jogja. Tapi sepertinya ada, nggak tahu yang saya rasakan itu ada panggilan gitu, seperti panggilan. Sampai saya pernah pulang juga nebeng bis gitu karena ingin nengok suasana tanah kelahiran saya, dan di situ ada rumah-rumah kayu, rumah nenek yang masih berdiri di antara rumah-rumah batu, rumah-rumah baru gitu ya. Mereka sudah nggak menggunakan rumah kayu lagi, tapi ada rumah nenek yang masih ditempatin oleh saudara bapak yang terkecil kalau nggak salah. Abang bapak saya. Jadi mungkin itu salah satu yang menginspirasi Bapak juga ya? Iya, kayaknya seperti itu. Biar apa namanya, biar ingat dengan sejarah di Aceh, kampung halaman, gitu kan, kampung halaman gitu kan. Kemudian mungkin ya ada tanggung jawab dalam diri saya bahwa siapa lagi kalau tidak kembali lagi ke tradisi kita gitu ya, membangun rumah tradisional karena cukup variatif rumah-rumah Nusantara itu, dari bentuknya juga cukup simpel. Seperti Lumbung ini kan simpel sekali, cuman kayak kubah gitu aja gitu, nggak ada lekukan atau siku segala macam. Ini cuman atap ke bawah aja gitu, jadi sangat simplicity sekali, sangat kalau sekarang dikatakan sangat minimalis ya. Tapi ini bukan minimalis, ini bentuknya banyak lekukan, banyak ada kurvanya gitu, jadi ada garis lurusnya, jadi percampuran antara beberapa garis garis lengkung dan garis lurus ada di sini semuanya. Jadi ini cukup modern sebetulnya kalau dilihat dari rumah-rumah yang modern sekarang. Dan saya lihat di beberapa website itu rumah-rumah segini jadikan referensi mereka untuk membangun rumah homestay atau rumah hotel atau villa-villa gitu. Kenapa kita malah meninggalkan gaya rumah yang seperti ini, tidak membangun gitu. Jadi ini kesadaran dari diri saya sendiri. Semoga bisa mempengaruhi teman-teman lainnya kalau punya dana, kemudian ya silahkan membangun rumah seperti ini. Iya. Kalau awalnya nih Pak, untuk masalah pemesanan atau pembuatan rumah kayak gini, biasanya kan agak sulit nih Pak nyari yang bener nih kan gitu Pak. Nah, itu nyari juga. Yang bener kan sulit. Apalagi sekarang zamannya hanya posting-posting, habis itu ngilang kan gitu. Nah, kalau misalkan ya minum dulu ya. Oh siap. Minum. Kita minum. Oh, nih sahabat tim Expose, kita disuruh minum kopi, berarti masker kita Silakan dicopot dulu. Iya. Minum Pak, dulu. saya terima Pak ya? Iya. Kameramen. Ya, lanjut. Jauh dari Surabaya. Monggo. Mas. Oh, dari Surabaya, Mas. Dari Surabaya ya? Oh, ini dari Surabaya. Mas Bagus, orang Surabaya. Iya. Oke. Nah, untuk pemesanan tadi, Pak. Ini Bapak waktu itu pemesanan karena mungkin dari teman atau sahabat yang memang punya usaha pembuatan rumah kayu, atau memang browsing juga, Pak? Iya. Saya nggak perlu menyebutkan alamatnya, mungkin saya menjelaskan kronologi sampai pemesanan saja gitu. Jadi pertama saya browsing dulu gitu loh, rumah-rumah yang kecil gitu ya, small house gitu. Ya tadi seperti yang di depan tadi, saya memilih rumah
kecil karena dananya kecil juga. Dananya kecil. Tapi di sini kan saya menyiasati diri bahwa di antara rumah-rumah yang ditawarkan itu gitu loh, ada rumah ini gitu loh yang berkaki. Oh gitu. Berkaki itu kan menguntungkan saya juga. Ketika sudah jadi nanti di bawahnya bisa untuk duduk-duduk gitu loh. Iya, buat ngasuh santai gitu Pak ya. Iya. Akhirnya saya mutusin yang berkaki saja gitu. Tapi harganya harga sesuai yang tidak berkaki. Akhirnya saya tertarik juga. Misalnya ada Gitu. promo juga gitu Pak ya. Bukan promo sih. Saya memilih itu aja gitu. yang ditawarkan itu gitu loh. Kebetulan harganya sama dengan nggak berkaki. Jadi misalkan nih Pak ya kan, ini kan udah pasti nih ya kan Bapak pesen ya kan udah bisa dapat seperti ini ya kan. Kalau misalkan nih mungkin dari sahabat tim Expos ya kan yang pengen punya rumah kayu, misalkan minta tolong nih Pak gitu Iya, kan. Minta boleh. tolong ke Pak Iqbal, Iya. bisa nggak gitu kan untuk bantu? Ya nanti ya saya langsung informasikan lebih lanjut sampai ke tim Expos dulu mungkin baru ke saya. Atau ke saya nanti kan ada link YouTube-nya itu. Iya, nanti Boleh. bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman ya. Iya. Nanti link YouTube dari Pak Iqbal nanti ada ya kan. Nah nanti silakan teman-teman dari sahabat tim Expos ya kan. Kalau misalkan kau berminat dengan pembuatan rumah kayu daripada nanti kawan belum pasti, nah ini udah langsung aja nanti dengan sahabat gitu. Ngomong-ngomong, kita boleh lihat rumah kayunya Pak? Boleh silakan. Sambil Ya. kita santai mungkin Pak ya. Iya. Nah, ada berapa yang kerja Pak? Ada dua. Oh, dua orang ya. Tapi saya tadi udah ngobrol ke tukang salah satunya itu ada filosofinya di sini. Tangga tunggu tinggal. Jadi ada 3T itu, tangga tunggu tinggal. Itu filosofinya itu naik tangga, kemudian ditinggali, ditunggu, ya, ditunggu itu ditempatin. Kalau ditinggal itu ditinggalkan, bukan ditinggalin tapi ditinggalkan. Oh, berarti itu artinya Di tangganya itu hitungannya satu itu tunggu, tangga, tinggal. Nah, di atas di atas itu tunggu. Yang paling atas itu tangga. Nanti tinggal. Jadi tangga itu maksudnya ini kita bisa menempati itu. oh, berarti artinya ada 3 saf ini, itu artinya Pak ya? Ini Ya. Tangga tunggu tinggal tangga. Tinggal. Oh, Tangga tunggu tinggal tangga tunggu tinggal tangga. Nah, tangga itu berarti menempati. Jadi orang bisa masuk tangga itu. Gitu. Itu filosofi dari Palembang. filosofi dari Palembang. Nah, Oh iya. saya suka dengan filosofi seperti itu karena membuat suatu karya itu tidak sekedar membuat, tapi ada filosofinya, ada latar belakangnya, ada motivasinya juga. ada visinya gitu loh. Betul. Berarti kalau kita niati dengan visi kan kita bisa memacu diri, Betul. tinggal menempati rumah itu dengan semangat, spirit segala macam kan, tidak sekedar berteduh saja. Iya. Tapi kita mencari kedamaian juga, mencari ketentraman, kebahagiaan di sebuah rumah. Nah ini rumah ini sebetulnya bukan sekedar rumah gitu. Iya. Oh, ini keren ini. Kalau rumah sebagai rumah ya selesai gitu kan. Tapi kalau rumah tidak sekedar rumah, artinya kita memaknai lebih dalam dari makna rumah gitu. Nah di sini kan bentuknya pun juga berbeda gitu loh. Jadi apalagi lumbung padi itu kan berawal dari tempat padi, simbol kemakmuran. Simbol kemakmuran, betul. Jadi kita sedang bermemori atau romantisme, mengenang masa lalu bahwa kekayaan di satu keluarga itu dari banyaknya padi yang disimpan. Oh betul. Indonesia banget itu Pak. Iya. Ya kan? Indonesia banget. Nah kelamaan kan padinya
kita dari luar. Dari luar. Nah, ini yang impor, jadi lumbungnya nggak perlu ada gitu kan. Kapan kita menciptakan lumbung sendiri nih, Pak? Nah, ini sedang dibuat. Sedang dibuat ya, Pak? Sedang dibuat, jadi ini lumbung lambang kemakmuran bagi kita semuanya. Betul. Semoga bisa menyimpan yang lainnya, menyimpan karya, membuat karya untuk orang-orang di sekitar kita, gitu. Pesan moral Mungkin Ya, itu pesan tadi. yang dari Bapak untuk teman-teman supaya tetap eksis, semangat ya kan. Mungkin kan banyak teman-teman rebahan nih Pak saat ini ya kan, gara-gara Covid ya kan, gara-gara pandemi ya kan, pada rebahan ya kan. Nah, ini kapan kita bisa sukses ya kan? Nah, ini kan Bapak sudah menciptakan satu rumah ya kan yang ada filosofinya, ini masalah padi kemakmuran. Kan gitu ya kan. Nah, ini buat teman-teman ini biar semangat gitu Pak ya kan. Ya era rebahan mungkin ya. Saat era rebahan itu mestinya bisa lebih produktif juga. Profesi-profesi tertentu ya, misalnya penulis, itu malah lebih produktif. Semenjak Covid ini dia bisa berdiam diri itu tanda kutip ya, bukan berdiam diri terus seperti seonggok tubuh yang tidak dimanfaatkan pikiran dan tenaganya gitu loh. Berdiam diri itu tetap produktif, berimajinasi, berkarya gitu, menghasilkan satu karya yang bisa dinikmati oleh semua orang, yang melukis, yang membuat kerajinan, yang menulis gitu, yang membuat satu karya rumah ya membuat gitu. Jadi jangan sampai di era rebahan ini membuat kita terpenjara gitu loh. Betul. Terpenjara di rumah ya, tidak bergerak, terus memblend atau menyesali kehidupan kita gitu loh. Padahal ya ini semuanya juga mengalami. Tapi seolah-olah kita menunggu terus, seolah-olah nggak ada cahaya cerah di ujung sana, jadi akhirnya kita menunggu terus gitu. Cahayanya nggak menerpa seluruhnya gitu. Ya kalau bisa ya semua teman-teman terus berkarya, terus semangat untuk kita ya, untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri, terutama untuk diri kita sendiri, kemudian bisa mempengaruhi teman-teman di sekitar kita juga, keluarga gitu, atau di sekitar kampung ini. Nah, nih saya Kira-kira simpulkan seperti itu. dari pesan Bapak, Pak Iqbal, terus berkarya, terus semangat, terus bergerak, jangan sampai berdiam diri. Betul nggak? Ya, betul. Nah, betul. Oke, terima kasih teman-teman sahabat tim Expose ya kan. Kita juga terima kasih kepada Pak Iqbal atas waktunya, dan mohon maaf banget sudah mengganggu sekali lagi Pak ya kan. Lagi sibuk keganggu Pak ya. Nah ini kita mau izin Pak ya langsung melihat rumah panggung. Oke, silakan. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Iqbal. Oke, iya. Ya. Oke. Nah ini sahabat tim Expose, inilah rumah panggung yang berala-ala apa tadi Pak? Panggung apa ini? Lumbung padi Lombok. Lumbung padi Lombok. Nah, nah di sini dibuat di yang tadi Palembang. Bapak sampaikan tangga, duduk, tinggal ini Pak ya? Iya. Tangga, tunggu, tinggal. Oh, ini. Tangga, tunggu, tinggal, tangga. Nah, ini tangga nih. Ini boleh kita ke atas? Boleh. Nah, ini tangganya nih. Nah, ini tangga. Hitungannya tangga, tunggu, tinggal, tangga, tunggu, tinggal, tangga. Gitu. Nah, ini tangga itu simbolisasi dari menempati, masuk. Iya. Kalau tinggal meninggalkan. Ikuti teman-teman tim Expose. Oh, ini ada ininya Pak ya? Apa namanya? Ya, ruang. Maksudnya kan biasanya kan target 10 hari nih selesai gitu Pak. Nah, ini biasanya Ada karena ini ada kaki, ada kanopi, ada kaki, ada kaki, ada tangga. Biasanya kan tiangnya pendek. Betul. Berarti udah lama Bang ngerjain ini kayak gini?
Ya, Berapa tahun? udah belum ngitung tahun berapa buahnya. Kalau Bang Fadil memang Ya, itu. itu yang udah lama. Itu memang turun-temurun, jadi Ah, bapaknya itu pengrajin. Oh, pengrajin. Jadi udah ada Ini juga bapaknya pengrajin juga, cuman untuk nyebur ke sini baru beberapa ya, bulan beberapa gitu. rumah. rumah. kondisi nih Bang ya kan. Nah, ini kan kondisi pandemi. Mungkin kalau Bang Fadil sebenarnya yang lebih tahu ya kan. Iya. Atau Bang Adi juga tahu. Mungkin sebelum pandemi dengan saat ini lagi pandemi, kalau apa namanya pekerjaan berefek nggak Pak? Iya, berefek. Berefek banget apa berefek aja? Berefek banget. Berefek banget nih. Semuanya kayaknya. Ternyata saya kira beliau masih bekerja kan, kira nggak ada efeknya ya. Ternyata berefek juga. Berefek. sahabat, ya kan? Biasa sebulan 3 kali sampai 4 kali. Ini 2 kali. Sebulan. Ah, Oh, 2 kali. Sebulan bisa 4 kali. iya biasanya sebelum pandemi kan. Ini sebulan jadi 2 kali. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah masih ada Mas. masukan sedikit-sedikit. Tapi berarti udah 50% lah istilahnya. Ya. Hilang lah ya. Ya sesuai dengan prokes kita lah. Ya. 50% jatuhnya. Oke Bang Andri, terima kasih Bang Andri. Sampai ketemu lagi. Yuk. Oke Pak. Jatuhnya di tangga. Tangga. Oh, Masuk berarti. masuk. Itu. Mungkin ada pesan-pesan penutupan, Mas Bagus, ke tim Expos. Oke, sahabat tim Expos, kali ini kita alhamdulillah sudah bisa mengekspos, bisa ngobrol bareng dengan Pak Iqbal langsung dan sudah dapat informasi tentang rumah Pak Iqbal, kondisinya seperti apa. Nah, ini teman-teman sahabat tim Expos juga sudah tahu sendiri langsung, kan gitu ya kan? Nggak perlu saya jelasin lagi. Nah, itulah kondisi rumah rumah kayu adat dari Pak Iqbal. Adat, adat daerah. Adat daerah dari Pak Iqbal. Iya. Oke, terima kasih sahabat tim Expos. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iqbal. wabarakatuh.